Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan program spesial merayakan kemerdekaan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Benar sekali, Jason Sambo, beragam kemeriahan dalam merayakan Hari Kemerdekaan kami suguhkan selama 1 jam ke depan hanya untuk Anda. HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka berlangsung dengan khidmat. Ya, Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara detik-detik proklamasi yang dihadiri oleh para pejabat tinggi negara dan ribuan tamu undangan dari kalangan masyarakat umum. Pemirsa, rangkaian upacara HUT ke-81 Republik Indonesia dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Presiden Prabowo tampak mengenakan pakaian beskap dengan peci dan kalung melati. Yang hadir di istana antara lain adalah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Ketua MK Suhartoyo, Wakil Ketua MK Saldi Isra, hingga jajaran anggota Kabinet Merah Putih. Turut hadir Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13 Ma'ruf Amin, istri Wapres Republik Indonesia ke-9 Hamzahas Soraya Hamzahas, dan Dewi Soekarno. Upacara juga dihadiri 8.100 warga tamu undangan. Presiden Prabowo yang bertindak sebagai inspektur upacara menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan upacara yang telah berlangsung tertib dan hikmat. Hal tersebut disampaikan Presiden setelah menerima laporan dari Komandan Upacara, Kolonel Infanteri Priyo Handoyo, bahwa seluruh rangkaian upacara telah selesai dilaksanakan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno mengikuti peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia langsung di lokasi bencana gempa bumi di Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, NTT. Upacara peringatan HUT Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia berlangsung di area kantor Bupati Manggarai yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi di NTT. Upacara dipimpin oleh Bupati Manggarai Heribertus Geradus Laju Nabit selaku Inspektur Upacara. Menko PMK Pratikno mengatakan bahwa kehadiran jajaran pemerintah pusat di tengah penanganan dampak bencana merupakan wujud komitmen nyata untuk mempercepat pemulihan pasca bencana bermagnitudo 7,7. Kehadiran jajaran menteri dan juga pimpinan lembaga di NTT sejak hari pertama kejadian merupakan untuk dan juga bentuk kepedulian serta komitmen pemerintah untuk mendampingi masyarakat yang terdampak. Dan usai upacara, Pratikno bersama Kepala BNPB dan Wakil Menteri Sosial mengecek kondisi kantor Bupati Manggarai yang terdampak gempa bumi. Berikutnya pemirsa, ada juga tradisi kumpul bersama rakyat di Monas yang diperingati sebagai agenda dalam Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Antusias warga yang hadir pun tak terbendung untuk menikmati beragam makanan dan juga minuman yang telah disiapkan secara gratis oleh kementerian terkait. 1.200 bazar UMKM pemirsa berupa makanan, minuman diberikan gratis untuk seluruh lapisan masyarakat yang datang ke Monas saat melakukan peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Agenda ini difasilitasi oleh Kementerian UMKM, Kementerian Ekraf, Kementerian Sekretariat Negara, dan Sekretaris Kabinet. Dalam satu booth UMKM tersedia 500 makanan untuk dibagikan secara gratis. Seporsi makanan seharga Rp30.000, sedangkan minuman seharga Rp15.000. Dan selain agenda rutin tahunan, agenda ini merupakan momentum untuk memperkuat kebersamaan dan persatuan masyarakat, serta mendorong aktivitas ekonomi yang memberi aktivitas langsung bagi masyarakat.
Tak kalah menariknya pemirsa, malam hari nanti juga akan ada karnaval kendaraan hias dari kementerian dan lembaga dengan suasana yang dikemas agar lebih dekat dengan rakyat. Es dawet ya, kita juga buat jus, kita juga buat es dawet. Kali ini kita bawa es dawet. Oke. Dapur Quincy. Agenda tahunan bertajuk Kumpul Bersama Rakyat pada Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia digelar di Monas. Betul sekali Yohana dan juga pemirsa, saya juga jadi penasaran ini. Sebanyak ada 1.200 UMKM yang disediakan di sana untuk dibagikan secara gratis kepada masyarakat. Dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap, kita bergabung bersama jurnalis Metro TV ada Rona Marina langsung dari Monas. Selamat siang Rona, selamat HUT ke-81 Republik Indonesia. Jadi seperti apa keseruan pesta rakyat di Monas saat ini? Ya, baik Jason dan juga Yohana, pertama-tama memang selamat Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia begitu ya. Dan suasana di Monas ini menggambarkan antusiasme masyarakat yang merayakan Hari Kemerdekaan pada hari ini. Di mana memang antusiasme masyarakat semakin siang ataupun semakin sore ini jauh lebih banyak dibandingkan pada pagi hari tadi ketika kami datang sekitar pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Masyarakat yang datang ini berbondong-bondong tidak hanya dari wilayah Jakarta saja namun juga dari berbagai macam wilayah. Mereka juga bahkan datang tidak hanya berdua, bertiga saja namun rombongan begitu Jason dan juga Yohana. Di mana mereka juga mengenakan baju ataupun kaos yang berwarna merah putih, kemudian membawa bendera, bahkan anak-anak kecil pun juga tampak antusias begitu. Karena memang di Monas ini juga disediakan adanya playground gratis untuk anak-anak dan juga tidak kalah pentingnya adalah momen di mana ada 1.200-an booth yang dibagi ke 3 section begitu ya yang ada di sekitar Monas untuk dibagikan secara gratis kepada masyarakat. Nah, booth-booth ini juga berupa makanan dan juga minuman. Setiap satu porsi makanan ini senilai dengan harga Rp30.000, sedangkan untuk makanannya ini seharga Rp30.000 maksud kami, sedangkan untuk minumannya ini seharga Rp15.000. Dan memang masyarakat yang hadir dari pagi ini hingga malam hari nanti pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat ini ditaksir akan mencapai 600 ribuan. Maka dari itu hal ini pun difasilitasi secara penuh oleh Kementerian UMKM, Kementerian Ekraf, kemudian Kementerian Sekretariat Negara dan juga Sekretaris Kabinet. Tadi juga kami melihat adanya langsung pantauan dari pihak Kementerian UMKM kepada masyarakat untuk memastikan agar masyarakat ini juga mendapatkan makanan-makanan gratis dari UMKM tersebut. Nah, untuk kuliner ataupun bazar kuliner ini juga dibagi menjadi 2 sesi begitu ya. Yang pertama pada tadi pagi sekitar pukul 8.30 sampai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian malam hari nanti juga pada pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat ini akan ada sesi kedua. Jadi bagi masyarakat yang tadi pagi belum kebagian untuk makan begitu ya, nanti malam ini bisa untuk mengantri untuk sesi yang kedua. Nah, selain itu juga nanti ya di Monas ini ada pagelaran di panggung utamanya sana ataupun di depan Tugu Monas langsung, yakni ada acara harmoni begitu ya, di mana di sini juga nantinya akan ada band-band ternama juga tampil sehingga masyarakat bisa menikmati hiburan ini dengan gratis. Dan sebetulnya Jason dan juga Yohana, apa makna dari adanya kumpul bersama rakyat pada hari ini? Berikut keterangan selengkapnya dari Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinata Ginting. Kesempatan kumpul bersama rakyat artinya kita menekankan kebersamaan bersama rakyat Indonesia di Hari Kemerdekaan. Nah, mungkin selama ini kita masing-masing sibuk ya dengan segala tugas-tugasnya ya di tempat di mana kita bekerja ataupun berusaha. Nah, di Hari Kemerdekaan ini ada event-event yang bisa mengumpulkan kita bersama-sama untuk bisa mengenang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 dan membangun solidaritas, dan harapannya nanti kita semangat terus untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini. Dan satu hal lagi, Jason dan juga Yohana, nanti malam ini pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat ini akan ada karnaval. Makna dari karnaval ini adalah sebagai budaya nasional untuk menyatukan, kemudian juga memperkenalkan budaya dan tentu saja menaikkan gairah semangat kebangsaan bagi masyarakat ya. Di mana memang untuk karnaval ini nantinya akan ada macam-macam mobil hias dari kementerian lembaga terkait yang akan parade mengelilingi daerah sekitar Jakarta, terutama melewati Jalan Jenderal Sudirman. Di mana
nantinya akan ada kementerian-kementerian seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian UMKM, Kementerian Pertanian, kemudian juga akan ada Badan Gizi Nasional dan lain sebagainya yang akan langsung para menteri dan juga kepala lembaga menyapa langsung masyarakat, dan ini juga melambangkan bahwa para pejabat kenegaraan ini juga ingin dekat bersama rakyat, terutama di hari kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia ini. Demikian Jason dan juga Yohana, kembali ke Anda di studio. Ya, Rona, terima kasih untuk laporannya. Rona, semangat terus bertugas di lapangan ya Rona. Terima kasih. Rona Marina melaporkan langsung dari area Monas. Ya, Yohana dan juga pemirsa, kalau tadi Rona sudah melihat langsung begitu ya bagaimana suasana kumpul bersama rakyat itu kan di darat. Betul. Tapi peringatan HUT ke... Ada di mana memangnya kalau nggak di darat? Ada di udara, biasanya kan ada pesawat-pesawat ya kan. Nah, nggak cuman itu, tapi di air pun ada. Ini diprakarsai oleh Ketua Wanita Selam Indonesia atau WASI, Sri Tito Karnavian bersama dengan Bupati Biak Numfor, Markus Mas Nembra, serta para pengurus WASI dan penyelenggara setempat yang melaksanakan upacara dan parade bendera merah putih di dasar Laut Biak Papua untuk memperingati pastinya HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ketika merah putih berkibar di dasar Laut Pulau Biak Papua untuk mengingat sejarah penting Indonesia. Dengan semangat kemerdekaan yang bergelora, Wanita Selam Indonesia atau WASI yang dipimpin langsung ketuanya Sri Tito Karnavian menggelar sebuah acara ikonik, yaitu upacara bendera di bawah Laut Biak Numfor yang dilanjutkan dengan parade bendera merah putih. Kegiatannya memanfaatkan momentum Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81 ini bertujuan untuk terus menggelorakan pentingnya menjaga laut. Karena laut adalah tujuan transportasi vital dan sumber kehidupan dari jutaan masyarakat Indonesia. Parade merah putih yang mengitari bangkai pesawat peninggalan Belanda pada Perang Dunia Kedua, yaitu pesawat pengebom amfibi Catalina dan pesawat angkut Scottish Aviation Twin Pioneer peninggalan Amerika Serikat dan Belanda yang memiliki jejak sejarah penting pada masa Perang Dunia II dan Operasi Trikora. Upacara ini bukan sekedar upacara biasa, karena makna upacara ini bukan hanya simbol kecintaan kepada tanah air, tetapi juga media untuk mengajak masyarakat semakin peduli dan terus menjaga keberlanjutan ekosistem laut Indonesia. Dan dunia sudah mengetahui Laut Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam dan sebagai jalur penting perdagangan global. Setelah upacara bawah laut digelar, gelora jaga laut lalu dilanjutkan dengan dilakukannya kegiatan pembersihan pantai dan penanaman mangrove oleh para penyelam, pelajar, dan komunitas lingkungan dari Trash Hero, sebuah NGO internasional. Laut Berdaya, Indonesia Jaya. Dirgahayu Republik Indonesia. Pemirsa, program Rayakan Kemerdekaan masih akan hadir dengan informasi menarik lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami akan kembali. Ya pemirsa, masih bersama kami dalam peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-81. Ya Yohana, untuk merayakan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia tentunya berbagai kegiatan dilaksanakan di ibu kota. Mulai ada panggung hiburan di sana sampai dengan perlombaan tradisional. Di antaranya ada di panggung acara Gegap Gempita kawasan Kota Tua dan pelaksanaan berbagai perlombaan tradisional di kawasan Kalimalang, Jakarta Timur. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita bergabung bersama jurnalis Metro TV, Raihan Hadi di kawasan Kota Tua dan Arbida Donosmito di Kalimalang, Jakarta Timur. Kita ke Arbida terlebih dahulu. Selamat siang, Arbida. Selamat Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Jadi Arbida, bagaimana kemeriahan lomba di sana dan apa saja perlombaan yang digelar? Ayo, ganti ya Bang ya. Baik, halo Jason dan juga Yohana. Sekali lagi saya dan juga Raga ini mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Nah, saya akan ajak untuk melihat kemeriahan perayaan ulang tahun Indonesia nih pada hari ini. Karena tidak hanya dari upacara atau acara kesenian saja begitu ya, namun ini dirayakan juga nih oleh warga RW 4 di Kecamatan Makassar, Jakarta Timur di sekitar Sungai Kalimalang. Di sini pemirsa, acara Semarak Kalimalang 2026 ini memang sudah dirayakan sejak beberapa bulan yang lalu. Namun puncak acaranya di hari ini nih, ada 3 permainan tradisional yang juga turut
menjadi kemeriahan tersendiri begitu ya. Ada Panjat Pinang, kemudian ada Titian Pinang. Di depan saya ini adalah games Titian Pinang, kemudian ada juga gebuk bantal. Nah, saya akan mulai dari Panjat Pinang terlebih dahulu. Yang paling menarik adalah kalau dari Panjat Pinang di sini ini tidak tegak berdiri pemirsa, namun ukurannya miring dan ini ada 2 buah sehingga ini menyulitkan para peserta yang berasal dari warga RW 4 untuk bisa mencapai ke titik tertinggi untuk mengambil hadiah-hadiah. Kalau tadi saya lihat hadiahnya itu ada baju, TV, kemudian ada banyak lainnya, termasuk juga hadiahnya adalah kendaraan listrik dan juga 2 sepeda gunung dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan Titian Pinang di depan saya ini juga menarik pemirsa, ini melatih fokus karena ini tidak dalam berkelompok bermainnya, namun ini satu-satu dan dengan cara dilewati begitu. Lalu selain itu pemirsa, warga di sini juga dipenuhi oleh warga, tidak hanya dari RW 4 saja. Sejak tadi siang saya sudah melihat bantaran Kalimalang ini sudah dipadati oleh masyarakat yang ada di Jakarta Timur, khususnya di RW 4 ini pemirsa. Kalau tidak salah ini tidak hanya dari warga RW 4 namun juga warga dari desa-desa lainnya begitu ya. Dan ini juga sudah mulai dipadati, tidak hanya di depan saya namun di belakang saya juga sudah ada banyak stand makanan yang dapat menghibur masyarakat yang ada di sini. Tidak hanya Panjat Pinang dan Titian Pinang pemirsa, lihat di sebelah kiri saya ini adalah permainan gebuk bantal pemirsa, yang mana jika kalah ini memang ke semua permainan ini kalau semuanya kalah ini pasti akan jatuh di Kalimalang lagi deh pemirsa, yang mana ini memang harus mereka yang bisa berenang ya, yang bisa mengikuti permainan ini. Mungkin kalau saya ikut saya tidak bisa nih Jason, karena saya tidak bisa berenang jadi saya skip dulu mungkin ya tahun ini dan tahun depan. Nah ya pemirsa, itu tadi keseruan yang ada di Semarang Kalimalang untuk merayakan HUT ke-81 Republik Indonesia. Kembali ke studio Jason. Ya, saya setuju Arvida, jangan ikut lomba dulu ya. Nanti baju kamu basah, nanti kita masih butuh laporan-laporan dari Anda soalnya dari lapangan. Terima kasih Arvida. Kalau tadi di Kalimalang sudah terlihat sangat meriah begitu ya. Bagaimana dengan kemeriahan di Kota Tua? Kali ini kita bergabung bersama rekan Raihan. Raihan, jadi bagaimana kalau kondisi HUT ke-81 Republik Indonesia di sana? Baik, Jason, Yohana, dan juga pemirsa, saat ini saya sudah berada di Kota Tua, Jakarta, atau tepatnya persis di halaman Taman Fathahillah, yang nantinya akan menjadi pusat dari kemeriahan peringatan HUT Republik Indonesia ke-81. Saat ini kawasan Kota Tua sudah mulai dipenuhi oleh warga yang datang untuk memeriahkan acara dari sore hingga malam hari nanti. Acara yang digelar oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta ini menemui puncaknya pada hari ini, Jason, Yohana, dan juga pemirsa. Di Taman Fathahillah sendiri sudah dapat terlihat bahwa ada panggung hiburan, spot foto bertema kemerdekaan, serta juga ada berbagai macam komunitas yang sudah berpartisipasi untuk memeriahkan acara dari sore hingga malam hari nanti. Adapun kegiatan tadi pagi yang dilaksanakan di lapangan ini adalah mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya tepat pukul 10:17 waktu Indonesia Barat. Selain itu persiapan terus dilakukan untuk memaksimalkan acara persiapan hari ini. Karena rencananya nanti sore hingga malam akan ada rangkaian kegiatan menarik, mulai dari Jakarta Community Fest, Sketchscape Kota Tua, Kayu Roda Lintas Era, dan juga Senandung dan Sapila Sampah, hingga video mapping show dan juga penampilan musik pastinya. Nah, suasana di sini sudah cukup ramai, Jason, Yohana, dan juga pemirsa. Di sini dapat kita lihat bahwa memang dipenuhi oleh keluarga dan juga anak muda yang datang sejak siang hari tadi. Banyak yang memanfaatkan momen-momen untuk berfoto di depan bangunan tua yang ini dihiasi pastinya dengan atribut kebangsaan kita, yaitu atribut merah putih. Gitu. Baik, terima kasih Raihan atas laporan langsungnya dari kawasan Kota Tua. Jangan lupa untuk foto-foto di sana, terus upload sosial medianya biar semakin ramai lagi peringatan HUT RI ke-81. Terima kasih Raihan, dan juga sebelumnya ada Arvida Donosmito. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.
Ya, itu tadi baru 2 titik ya, Jason. Masih banyak sekali titik lain yang nanti kita juga akan pantau. Di antaranya juga dalam rangka memperingati HUT ke-81, Pemprov DKI Jakarta memberikan kebijakan tarif dan ini ada Rp8 ya nilainya, sebesar Rp8 bagi para pengguna Transjakarta, pemirsa. Di mana kebijakan khusus ini berlaku sepanjang hari Senin 17 Agustus 2026 pukul 00.01 sampai dengan 24 waktu Indonesia Barat. Tarif spesial ini pun berlaku seharian penuh untuk layanan BRT, non-BRT, dan Trans Jabodetabek tanpa syarat khusus, baik menggunakan kartu uang elektronik atau aplikasi Jaklingko. Dengan demikian, masyarakat yang hendak bepergian menggunakan layanan transportasi umum Pemprov DKI Jakarta pada hari libur nasional ini dapat memanfaatkan tarif Rp8. Eli, salah satu pengguna Transjakarta, mengaku sangat terbantu dengan adanya kebijakan ini. Sebab pada hari ini ia dapat berkeliling Jakarta menggunakan Transum dengan biaya murah. Membantu sekali, Neng. Kalau itu kan, misalkan ibu nggak ngisi saldo ya, ada saldo yang Rp2.000, itu membantu banget, kan cuma Rp8. Kalau bolak-balik kan Rp1.600 kan, masih ada kembalinya. Itu sangat-sangat membantu sekali buat saya seorang ibu rumah tangga ya. Kira-kira Rp8 ini bisa kemana aja? Kalau ibu mau sih kemana aja bisa ini. Se-Jakarta nih. Ya, akan lebih seru informasinya usai jeda karena tidak hanya di Jakarta, tapi di mana lagi kira-kira? Penasaran? Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami, pemirsa. Kalau tadi di Jakarta atau di ibu kota itu sudah kita terlihat ada berbagai peringatan gitu ya. Kalau di daerah lain gimana ya? Penasaran nggak sih, Yohana? Penasaran sekali. Tadi kita sudah melihat di Jakarta, kita bergeser ke Sumatera, tepatnya Sumatera Utara. Ada di Kota Medan, pemirsa, di mana keseruan untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia dirasakan oleh warga lingkungan 7 Kecamatan Medan, Polonia yang menggelar berbagai perlombaan sejak pagi. Dan langsung saja, untuk mengetahui bagaimana antusiasme masyarakat merayakan Hari Kemerdekaan, sudah ada rekan kami jurnalis Metro TV Edi Sembiring di Medan, Sumatera Utara. Edi, silakan. Pemirsa, saya dapat sampaikan beginilah kira-kira suasana masyarakat yang merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Di sini warga sangat antusias. Tadi saya juga ikut bermain atau berlomba dengan masyarakat di sini dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Di sini suasana sangat meriah, antusias dari mulai anak kecil, remaja hingga dewasa semuanya mengikuti perlombaan yang telah disediakan oleh panitia. Dan hari ini mereka akan sangat bersemangat untuk mengikuti serangkaian acara dan perlombaan-perlombaan yang masih akan diselenggarakan hingga sore hari. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Lingkungan 7 Kelurahan Sarirejo yang akan menjelaskan tentang kegiatan apa saja hari ini. Pak, gimana Pak antusias masyarakat hari ini yang mengikuti lomba Pak? Ya, masyarakat sangat berantusias ya, dari sejak awal kemarin mulai dari anak-anak hingga hari ini tuh kegiatan untuk fokus untuk ibu-ibu dan bapak-bapak, diantaranya tarik tambang, kemudian tarik tambang ibu-ibu, nanti di akhir kita akan ada panjat pinang. Pak, kira-kira apa yang melatar belakangi dibuatnya acara perlombaan ini Pak? Intinya kita yang penting agar para masyarakat ini khususnya pemuda, ibu-ibu dan bapak-bapak bisa berbaur. Karena acara seperti ini mungkin sangat jarang kita lakukan sehingga dapat mengumpulkan masyarakat sebegini banyak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak. Saya kan coba menyapa warga pemirsa. Sini, halo semuanya. Senang kan hari ini kan? Ya pemirsa, setelah hari ini mereka melaksanakan upacara bendera, selanjutnya mereka merayakan Hari Kemerdekaan dengan mengikuti berbagai perlombaan yang telah disediakan oleh panitia. Dan pada sore hari nanti acara puncaknya adalah memanjat pohon pinang ini dengan berbagai hadiah yang telah disiapkan di ujungnya, dan itu akan menambah semangat dan sorak-sorai dari para
peserta maupun warga lingkungan yang ada di sini. Dan nanti sore kita akan melihat siapa kira-kira yang akan berhasil memetik pohon pinang di atas yang ada benderanya itu dan memperebutkan hadiah yang pertama. Untuk sementara, demikian yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Edi Sembiring. Silahkan lanjut ikut lomba ya, tapi hati-hati. Baik, dan selain tadi di Medan, Sumatera Utara, pemirsa, untuk menyambut Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah juga menggelar upacara bendera di Ibu Kota Nusantara IKN, Kalimantan Timur. Dan pelaksanaan upacara di IKN terbuka ini untuk masyarakat umum, sehingga sejumlah warga pun yang datang langsung menyaksikan rangkaian upacaranya, sekaligus berwisata dan juga menikmati suasana IKN. Kita langsung saja bagaimana situasi dan antusiasme warga di sana. Ada jurnalis kami, Joy Jones, dan juru kamera Muhammad Firmansyah. Silahkan Joy, bagaimana suasana pelaksanaan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di sana? Ya, Yohana dan juga pemirsa, dapat kami informasikan bahwa saat ini suasana di Ibu Kota Nusantara sangat terasa sekali. Lebih lagi pada hari ini di 17 Agustus 2026, tepat di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Masyarakat sangat antusias sekali, Yohana dan juga pemirsa, datang ke Ibu Kota Nusantara untuk melihat bagaimana megahnya Ibu Kota Nusantara dengan gedung-gedung yang sudah terbangun. Tadi pemirsa, pada pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah, prosesi upacara bendera dipimpin oleh Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadi Muljono. Tadi dipimpin langsung kurang lebih upacara bendera berlangsung 1 jam dan diakhiri dengan makan siang. Dan setelah itu pemirsa, masyarakat yang berkumpul di kawasan upacara, ya ini di lapangan Plaza Seremoni juga tersebar setelah itu untuk berfoto, menikmati suasana Ibu Kota Nusantara. Salah satunya di tempat favorit di Ibu Kota Nusantara adalah tempat saat ini saya melaporkan, yaitu adalah Taman Kusuma Bangsa. Karena bisa pemirsa lihat juga di belakang saya, tepat sekali bisa terlihat dari sini bagaimana landscape megahnya istana negara yang ada di Ibu Kota Nusantara. Pemirsa, tadi pada pukul 7 prosesi pengibaran bendera dihadiri 3.500 undangan dan lebih banyak lagi masyarakat yang datang itu tidak terhitung dalam data yang kami dapatkan. Namun nanti pada pukul 5 sore waktu Indonesia bagian tengah, prosesi penurunan bendera akan dilakukan dan dipimpin juga oleh Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara. Nanti pada pukul 5 dan setelah itu rangkaian acara 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara akan berakhir. Namun open space atau open dari Ibu Kota Nusantara masih terus berlanjut. Masyarakat bisa datang melihat bangunan-bangunan yang sudah jadi maupun yang belum jadi, melihat progresnya, sama-sama kita pantau gimana perkembangan dari Ibu Kota Nusantara. Hal ini yang disampaikan, dipesankan oleh Pak Bas tadi sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara untuk melihat progres dari perkembangan ini dan kita menikmati bersama-sama Ibu Kota Nusantara. Kami akan update secara berkala terkait dengan perkembangan di sini. Joanna dan juga Jason, kembali ke studio. Baik, terima kasih Joy Jones untuk laporannya langsung dari IKN. Dan pemirsa, usai jeda berikut ini kami juga masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Seperti apa? Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami pemirsa dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-81. Ya, jadi pemirsa, Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia ini dirayakan dengan sangat meriah. Tepatnya warga Pakintelan di RT 05 RW 05 Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah. Karena dengan tema Semar Kemerdekaan, sejumlah perlombaan unik dan program pengelolaan sampah juga dilakukan di sana. Seperti apa? Ini dia. Selain lomba populer seperti estafet air, panitia turut mengangkat kembali permainan tradisional seperti bakyak dan egrang. Bahkan permainan zaman dulu dimainkan langsung di area jalanan kampung agar dapat dimainkan kembali oleh generasi muda. Kemeriahan juga melibatkan kategori ibu-ibu dan bapak-bapak melalui berbagai lomba seperti estafet terigu, baju, hingga pertandingan pingpong antar warga. Menariknya, seluruh peserta, baik menang maupun kalah, tetap mendapatkan hadiah sebagai bentuk apresiasi. Akhir rangkaian Semarak Kemerdekaan di RT 5 RW 5 Pakintelan ini, kita mengadakan lomba kostum unik. Jadi semua warga nanti akan menggunakan
kostum unik kreasi mereka sendiri dari bahan daur ulang, dari plastik atau limbah apapun itu mereka kreasikan sendiri dan sekarang sudah mulai proses pembuatan itu akan kita paradekan keliling kampung. Kemeriahan dirasakan Bilal Sadaf Mustafa, salah seorang peserta yang mengikuti lomba terenggiling bersama anak-anak lainnya. Bisa lihat jalannya atau enggak tadi? Bisa, tapi sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Tapi tiba-tiba belok gitu ya. Mau masuk sekolah kan? Iya. Capek banget. Sedikit. Seru tapi ya. Iya. Melalui rangkaian acara ini, warga berharap hubungan antar tetangga semakin guyup dan makmur. Sementara permainan tradisional diharapkan terus lestari di tengah gempuran teknologi modern. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan Metro TV. Nah, kemarin kita juga melakukan itu ya, Jason, di kantor ini. Nah, kami juga ada informasi untuk Anda. Menyambut Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, Media Group pemirsa menyelenggarakan Merdeka Fest 2026. Oh, ini banyak yang pakai kostum-kostum dari semua daerah di Indonesia ya. Benar. Jadi bukan hanya berbagai perlombaan dan juga kegiatan hiburan. Gelaran ini juga menjadi wadah silaturahmi tentunya bagi berbagai komunitas otomotif klasik dan juga sepeda tua yang turut memamerkan koleksi bersejarah mereka di event kali ini. Seperti apa? Ini dia. Suasana semarak dan penuh keakraban mewarnai gelaran Merdeka Fest yang diselenggarakan Media Group. Bukan hanya diikuti keluarga besar Media Group, acara ini juga turut dihadiri sejumlah komunitas klasik, diantaranya Motor Antik Club Indonesia atau MACI dan Bintaro Ontel Solidarity. Kemeriahan makin terasa dengan adanya agenda Roda-Roda Merdeka yang menampilkan lomba motor lambat, parade kendaraan roda 2 hingga lomba hias motor bertemakan kemerdekaan. Selain itu, komunitas MACI yang kini memiliki 73 cabang di Indonesia hadir memamerkan koleksi motor antik yang berusia lebih dari 50 tahun produksi Eropa dan Amerika. Beberapa koleksi yang dipamerkan diantaranya Ural tahun 1943, Ariel tahun 1952, Jawa buatan Ceko tahun 1954, serta berbagai tipe BSA keluaran tahun 1954 hingga 1959. Tak kalah menarik, Bintaro Ontel Solidarity juga unjuk gigi dengan menampilkan sepeda tua langka. Beberapa di antaranya adalah sepeda Humber keluaran tahun 1901, serta Voyager CCG buatan tahun 1916 yang menjadi daya tarik tersendiri dalam Merdeka Fest. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Ya pemirsa, semarak Merdeka Fest 2026 tadi juga sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita dalam rangkaian HUT kali ini. Dan mewakili rekan-rekan bertugas, saya Jason Sambo. Dan saya Yohana Margarita, terima kasih atas kebersamaan Anda. Merdeka dan selamat sore, sampai jumpa. Dirgahayu Indonesia. Dirgahayu Indonesia. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.